Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan, bahwa ada cerita soal bisnis Surya Paloh yang diduga terdampak usai Nasdem deklarasi Anies Baswedan. Kerajaan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, diduga ikut terdampak usai partainya mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 3 Oktober 2022 lalu. Cerita ini diungkap dalam laporan majalah Tempo edisi 14 Mei 2023. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menyampaikan soal dugaan tersebut. Salah satunya perusahaan catering, di mana Muhammad Mirdal, Direktur Eksekutif Media Group, induk perusahaan Surya Paloh, menjadi presiden komisaris pada saat ini. Perusahaan catering ini diduga terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas di Papua yang menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018, menurut narasumber Tempo, perusahaan catering tersebut telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama kurang lebih sekitar 30 tahun. Cerita soal dugaan gangguan bisnis Surya Paloh ini diungkap dalam laporan di majalah Tempo yang berjudul "Benarkah bisnis Surya Paloh diganggu setelah deklarasi Anies Baswedan?" Nah, itu yang kemudian menjadi judul di majalah Tempo pada saat itu. Kepala Tempo, Surya Paloh juga menyampaikan responnya atas dugaan gangguan bisnis tersebut. Tak hanya soal bisnis, tapi juga terkait hubungannya dengan Pak Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu terakhir yang diakui sedang berada di titik terendah. Termasuk juga soal isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai Nasdem pun ikut mencuat pada saat itu. Nah, saat ini ada 3 menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerar Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka pada Selasa 2 Mei 2023 lalu. Mulai dari Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Golkar, Gerindra, kemudian P3, kemudian PAN, kemudian PKB, semuanya ada, kecuali Nasdem itu. Jadi memang kita lihat bagaimana kemudian Pak Jokowi sangat betul-betul merespon. Saya lihat sangat merespon secara berlebihan ketika Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Nah, Surya Paloh dan Nasdem yang merupakan partai anggota koalisi pemerintah justru tidak diundang. 2 hari kemudian, Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Surya Paloh. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat Keadilan Sejahtera katanya. Sementara kata dia, 6 partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerjasama. Ya, cawe-cawe katanya, ya mungkin seperti itulah. Saya pikir inilah kekuatan terakhir Pak Jokowi, karena saya lihat Pak Jokowi ingin juga diakui sebagai playmaker, ingin juga diakui sebagai kingmaker. Namun saya lihat dia ingin menjadi kingmakernya siapa? Kingmaker dari Prabowo. Nah, juga saya lihat Pak Prabowo bisa dengan bermain sendirinya. Ya, meskipun Pak Prabowo juga kesannya juga sering menunggu endorse dari Pak Jokowi. Lalu kemudian yang kedua, Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker dari Ganjar Pranowo. Itu lucu juga, karena sekarang Pak Ganjar Pranowo sudah di backing langsung oleh Ibu Megawati itu. Nah, Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik, sehingga dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik. Ya, tapi kan dia kan sekarang ingin menjadi mantan presiden. Ya, setidaknya alangkah baiknya jika Pak Jokowi berada di jalur-jalur
sebagai negarawan daripada atau memposisikan dirinya sebagai negarawan daripada harus terus-menerus memposisikan diri sebagai politikus itu. Dan saya pikir Pak Jokowi tidak memahami hal itu mungkin. Ya, Surya Paloh melanjutkan bahwa tidak semua partai politik memiliki irama, model, dan data style manajemen kepartaian yang sama. Di Nasdem, Surya mengatakan dirinya menawarkan gagasan sebagai institusi partai yang belum tentu mudah dicerna dan dipahami, apalagi diyakini publik. Itu. Bahkan kata Surya, praktik politik mahar selama ini lebih dari 1 triliun. Kendati demikian, Surya sadar komitmen politik tanpa mahar ini belum tentu dicatat oleh publik, elit maupun pengamat. Itu. Surya menyebut saat ini ada ruang kemewahan bagi partai yang begitu hebat, yaitu dari pemilihan presiden, gubernur, wali kota hingga membuat dan mengubah undang-undang. Tapi Surya menilai situasi bisa rusak kalau hak itu tidak diseimbangkan dengan kewajiban, salah satunya melalui proses pendidikan politik itu. Meski demikian, Pak Surya enggan berspekulasi lebih jauh apakah nantinya reshuffle memang menjadi cara untuk mendepak Nasdem dari koalisi pemerintah ataukah seperti apa. Itu menarik sekali untuk kita nantikan. Saya lihat bagaimana kemudian ketangguhan Pak Surya Paloh, bahkan Pak Surya Paloh sanggup untuk menghadapi situasi ataupun masalah apapun setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan inilah yang kemudian keteguhan ini yang masih dipegang sampai sejauh ini. Saya pikir Pak Surya Paloh juga telah membicarakan ini dengan Pak Jokowi, cuman tidak ada transaksi deal di bagian itu, sehingga kemudian Pak Jokowi ya memposisikan dirinya sebagai sosok yang berseberangan sekarang dengan Pak Surya Paloh. Begitupun sebaliknya. Inilah yang kemudian menjadi dinamika politik yang menarik untuk kita nantikan ke depannya. Bagaimana kawan-kawan mengenai hal ini? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.